Kemudian apalagi ya? Oke, kira-kira itu pengumuman yang perlu saya sampaikan ya. Oh iya, satu lagi ini kebetulan juga menjelang masih di bulan ini ya, Syawal. Untuk itu saya minta maaf jika ada salah hilaf. Demikian juga mahasiswa jika ada sesuatu yang bisa jadi membuat saya bad mood ya. Ya sudah saya nyatakan adik-adik nggak punya salah ya. Baik, kira-kira itu pengumuman-pengumuman dari saya ya. Mungkin satu lagi yang saya ulang ya, karena tadi ada yang terlambat ya. Jadi karena ini 1 jam, saya menggunakan Zoom. Tapi untuk besok, yang hari Jumat ya, itu kan 2 jam. Nah, saya tatap muka di kampus ya. Jadi untuk mata kuliah sistem koordinat ini, yang kuliah 1 jam dan ini kebetulan di sore hari, dilakukan selalu dengan Zoom sampai UAS besok. Tapi yang Jumat kita ketemu langsung di kampus ya. Itu ulangan aja pengumuman. Baik, saya kira pengumuman dari saya cukup. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan. Ya, silakan kalau ada materi sebelum-sebelumnya yang perlu didalami atau adik-adik ada kesulitan. Belum ada? Oke, baik. Kalau begitu, kita lanjut saja ya. Oke, baik. Saya akan share screen dan tolong dipastikan kalau ada yang perlu diperjelas, adik-adik bisa uh, ditanyakan ya. Oke, saya share screen dulu. Ya. Nah, harusnya adik-adik sudah bisa melihat. Ya. Jadi sebenarnya kalau menurut kurikulum, ya, menurut kurikulum ini 2 materi terakhir. Jadi materi kita ini kan transformasi 3D. Nah, materi transformasi 3D itu secara garis besar untuk mata kuliah kita hanya ada dua. Ada dua ya. Yang pertama adalah transformasi konform 3D. Kemudian yang kedua, transformasi polinomial 3D. Nah, mungkin transformasi polinomial 3D itu kita selesaikan di minggu ke-14. Minggu ke-14. Kemudian, 2 minggu yang akan datang, kita menyelesaikan transformasi konform 3D. Nah, transformasi konform 3D sendiri itu ada 3 bentuk. Mungkin adik-adik masih ingat ya. Yang pertama adalah bentuk lengkapnya. Bentuk lengkap dari transformasi konform 3D. Jadi any conditions, mau di 2 datum, mau di 2 referensi itu sudut-sudutnya seperti apa, kemudian scalingnya, orientasinya kayak apa, nggak ada masalah. Bisa diselesaikan dengan transformasi konform 3D yang lengkap. Ini contohnya di proses orientasi absolut yang ada di fotogrametri. Itu bentuk pertama. Kemudian bentuk kedua adalah konform 3D dalam bentuk khusus. Nah, inilah yang berupa bursa Wolf. Kemudian yang ketiga, transformasi koordinat konform 3D dalam bentuk khusus lagi. Nah, itu namanya Molodenzi Badekas. Mungkin adik-adik ada yang tanya, Pak, kalau begitu di 2 itu ada kesamaannya antara Molodenzi Badekas dengan bursa Wolf. Mungkin ada yang tanya. Ya,
ada persamaannya. Tapi ada juga perbedaannya. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah apa itu? Perbedaannya adalah yang ada yang sudah baca-baca mungkin ya, yang Moludensi Badekas adik-adik melewati transformasi melewati sentroid dulu ya. Kalau asumsinya sih sama ya di dua, antara Bursalov maupun Moludenski Badekas. Itu intinya. Nah, sekarang kita akan melihat lebih detail ya, lebih detail di Bursalov. Ya. Mungkin ada yang masih ingat bentuk transformasi konform yang utuh? Ya, ini saya tunjukkan ya, konform yang lengkap itu seperti ini. Minggu lalu, minggu sebelumnya kelihatannya pernah saya tayangkan ya. Sebentar. Nah, ini ya sebentar. Ya, nah ini bentuknya. Ya, ini kan model terus dibawa ke ground. Itu intinya. Nah, bentuknya adalah ini. Nah, ini sebenarnya ini yang lengkap. Ya, yang ini adalah koordinat model 3D, dilakukan rotasi, kemudian dilakukan scaling, kemudian dilakukan translasi, sehingga dari dapat ini begini ya. Jadi ini model, saya ulang, dilakukan rotasi terhadap sumbu XYZ, dilakukan scaling, kemudian dilakukan translasi terhadap sumbu XYZ. Akhirnya adik-adik dapat ini. Nah, ini kalau dihitung lengkap. Nah, sekarang ada satu problem, yaitu bagaimana membuat matrik rotasi. Ya, ini saya tunjukkan, mungkin mereview untuk mengingat adik-adik ya, yaitu ini. Ya, ini adik-adik lihat, ini rotasi dalam 2D. Berarti kita bermain di apa? Bidang. Ya, ini kebetulan ada bidang X, kemudian ini Y. Nah, ini dirotasi menjadi ini. Ya. Nah, kemarin minggu sebelumnya untuk merubah dari ini menjadi ini dan ini, persamaannya ini. Ini nggak perlu saya bahas. Ya. Nah, ini kronologisnya dari ini. Ya. Oke ya. Nah, mungkin yang perlu ada diperhatikan, ya, ini perlu diperhatikan adalah kita adalah bermain di ruang 2D. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita bermain di ruang? Nah, ini kan apa ya? Ini bayangkan aja ada sumbu zat ya, yang nembus dari titik ini ke arah kita, ke arah apa? Monitor kita ya. Nah, ini kan diputar. Nah, ini sama seperti di sini. Nah, jadi sumbu zat. Nah, oke.
Nah, kemudian bagaimana kalau dirotasi terhadap sumbu X? Oh, sebentar ya. Uh, saya ada tamu. Sebentar aja. Dulu. Oke, baik, maaf ya, terdelay beberapa menit. Oke, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bahas bahwa ini adalah bagaimana kalau dalam ruang. Ya, jadi kalau dalam ruang berarti dalam 3D ya. Inilah, misalnya ini sumbu XY diputar terhadap sumbu Z. Ya, sebesar apa? Sebesar alfa. Nah, matrik rotasinya itu adalah ini. Ya, matrik rotasinya ini. Nah, ini sebenarnya adalah 2D kalau ada dilihat ini. Tapi karena di sini kita bicara dalam ruang, ini bisa juga kita buat dalam ruang 3D. Makanya dibikin ini. Tapi efeknya apa? Ada dilihat. Yang sumbusannya kan tidak berubah. Tetap. Makanya dia tetap. Ya. Makanya ini kan sennya tetap. Ya. Jadi kalau diputar dengan pusat rotasi sumbu set, yang berubah hanyalah koordinat untuk X dan Y. Setnya nggak berubah. Nah, ini kalau diputar terhadap dengan sumbu set. Bagaimana kalau diputar terhadap sumbu X? Nah, kalau diputar terhadap sumbu X, yang berubah adalah Y dan Z. Makanya ini. Sumbu X-nya tetap. Makanya ini X-nya tetap. Ini sumbu X. Bagaimana kalau diputar terhadap sumbu Y? Ini ya, Y. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang berubah adalah sumbu X dan Z.
sumbu Y-nya tetap, makanya ini tetap. Ya. Nah, kalau sumbu Z tadi, yang pertama tadi, yang berubah adalah X dan Y. Makanya inilah X dan Y. Z-nya tetap. Nah, sekarang pertanyaannya, pertanyaan simpel. Kalau dalam satu rotasi, itu kan tidak hanya parsial, tidak hanya rotasi terhadap sumbu X saja, Y atau Y saja, atau Z saja. Bisa jadi kombinasi dari semuanya. Loh, kalau begitu gimana kalau kombinasi? Ya nggak masalah. Adik-adik lakukan saja perkalian. Makanya matrik rotasi yang melibatkan rotasi terhadap sumbu X, Y, Z itu nanti bisa dibuat dalam seperti ini. Jadi ini dikalikan. Sudah. Nah ini ya tinggal adik-adik kalikan saja. Jadinya seperti ini. Ya, nanti dicek ya. Jadi ini sudah melibatkan rotasi terhadap rotasi dengan sumbu X, Y maupun Z. Nah, sekarang kita lihat yang tadi, kembali ke yang tadi ya. Saya share screen. Saya share screen yang ini. Oh, sebelum ini ke yang ini dulu, ke yang ini dulu, ke yang ini. Nah, nah ini ya. Nah, kalau ini berarti inilah tadi yang sebenarnya isi matrik rotasi tadi. Ya, jadi ini yang saya bilang bentuk lengkap transformasi konform 3D. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum? Nah, tadi saya sampaikan di depan bahwa untuk, saya ulang lagi ya, rotasi transformasi konform 3D itu ada 3 bentuk. Yang pertama bentuk lengkap, seperti yang baru saja kita tunjukkan di screen ini, dan tadi saya bahas pembentukan matrik rotasinya. Ya, yang ini ya, ini adik-adik bisa lihat. Ya, ini bentuk lengkapnya. Nah, sekarang yang kedua, bagaimana kalau bentuk khususnya? Apakah itu yang berupa transformasi Bursalov maupun Molodensky-Badekas? Kan bentuk khusus dari ini. Nah, bentuk khusus dari Bursalov itu adalah seperti ini. Oke, saya tunjukkan. Ini Bursalov. Nah, adik-adik sudah bisa melihat? Sudah? Belum? Nah, oke. Di screen saya sudah ada tulisannya participant can now see your application. Oke, saya tunjukkan. Nah, ini adalah bentuknya ini. Ya. Ini sama tadi pembentukan materi rotasi. Nah, ini sebenarnya. Jadi kuncinya di sini. Inilah yang membedakan Bursalov dengan konform lengkap tadi. Intinya, jika dalam transformasi konform 3D, pusat salib kedua sistem itu berdekatan. Ya, jadi berdekatan, tidak berjauhan. Efeknya apa? Translasinya kecil. Dan yang kedua sumbu itu hampir sejajar. Efeknya apa? Rotasinya kecil. Kemudian perbedaan skalanya
juga kecil. Efeknya apa? Kedua sistem itu hampir sama scalingnya. Maka adik-adik bisa menggunakan pendekatan bursa Wolf. Nah, mungkin ada satu pertanyaan, Pak, bagaimana jika pusat salib kedua sistem itu tidak kecil tapi besar? Ya, adik-adik nggak bisa pakai bursa Wolf, harus pakai yang lengkap tadi. Pak, bagaimana jika kedua sistem itu tidak sejajar tapi sembarangan? Ya nggak bisa pakai bursa Wolf. Adik-adik harus menggunakan yang konform lengkap tadi. Pak, bagaimana perbedaan skalanya besar? Ya nggak bisa, adik-adik harus pakai yang konform lengkap. Itu sebenarnya intinya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi sudah saya tunjukkan ya, di slide ini beda antara yang tadi konform lengkap dengan bursa Wolf. Loh, Pak, efeknya dihitungan gimana kalau begitu? Ya rumusnya akan berubah. Berubahnya gimana? Harusnya berubah lebih simpel, lebih sederhana. Coba kita lihat. Kita lihat ya. Ini ya. Nah, rumusnya tadi menjadi seperti ini. Loh, kok bisa? Ini adalah sistem 2. Oke, saya kasih tanda ya. Ini adalah sistem 1 ke sistem 2. Kemudian ini adalah matrik rotasi. Tapi rotasinya kecil terhadap sumbu X, Y, Z. Kemudian scalingnya kan kecil ini. Jadi 1 plus DS. Kalau tadi kan bisa sembarangan. Kemudian T-nya, kalau T-nya juga kecil ya. Kan TX, TY, TZ. Ya. Nah, ini bedanya. Loh, memangnya bagaimana kalau untuk yang konform lengkap? Adik-adik lihat. Ini matrik rotasinya bisa besar. Ini nggak berlaku ini. Tidak 1 plus DS. Ini bisa beberapa kalinya. Scalingnya bisa berbeda. Ya, bisa setengahnya, bisa 2 kalinya. Ya, pokoknya lebih tidak hanya kecil gitu ya. Kemudian translasinya juga besar. Ini sudah kelihatan. Oke, ini kita jabarkan lagi. Nah, ini tadi matrik rotasi, tapi harus ada diingat, matrik rotasi ini ya, ini hanya berlaku untuk konform yang lengkap. Yang tadi, bukan yang bursa Wolf. Nah, ini tadi kan sama seperti yang di fotogrametri tadi kan. Coba ada dilihat, nanti ada dicocokkan di situ. Pasti sama. Ya kan? Kan ini perkalian dari matrik rotasi dengan pusat sumbu X, Y, Z. Nah, ini yang matrik tadi, yang saya kodai, yang ini. Kalau sudutnya itu kecil, ini nggak perlu diturunkan lengkap kayak gini. Ini kan panjang banget. Jadinya matrik rotasinya itu jadinya seperti ini. Alasannya apa? Nah, ini. Karena sudutnya kecil. Ini kelihatannya saya masih ingat ya. Tahun 85-an ya, saat saya di SMP ya, SMP atau SMA ya, itu ini sudah diajari guru matematika saya masih ingat ini, ngajari ini. Ya. Dan ini kalau diterapkan, adik-adik bisa diturunkan aja sendiri itu ya, adik-adik punya waktu luang. Coba dihitung sendiri. Itu pasti nanti akan ketemu. Ketemunya adalah seperti ini. Nah, ini bisa juga ditulis ini, yang bawahnya ini ya. Ditulis ini. I itu matrik identitas, kan hanya diagonal utamanya yang bernilai 1, lainnya 0, ditambah tadi. Kenapa?
Mungkin saya kasih annotation ya. Ya ini ya. Ini kan, ini ya. Ini diagonal utamanya. Nah ini kan bukan lagi nih. Nah ini kan kembali ke sini. Ya kan? Kalau dilihat. Ya, artinya apa? Sebenarnya ini itu sama dengan ya, tergantung komputasinya. Nanti adik-adik prefer menggunakan yang atas, yang ini, atau yang ini. Ya, silakan saja pengen pakai yang mana. Tapi ini itu dasarnya dari ini ya, matrik ini. Itu dasarnya dari ini. Simpel kan? Nah, dari sini saya stop notasi dulu. Oke, clear ya. Ya, kembali lagi ke sebelumnya tadi. Ya, ini ya. Jadi yang bentuk lengkap ini kita akan berubah menjadi tadi. Sehingga ini nah, kita lihat ke depan. Nah, jadi persamaan tadi itu berubah menjadi ini. Tapi kalau ada yang pakai yang metric identity tadi, jadinya adalah ini. Kalau misalnya R-nya 1 plus K tadi, jadinya adalah ini. Ya ini dulu ya sebenarnya. Ini dulu. Ini dulu. Kemudian berubah menjadi ini. Ini kita di notasi metrik ya. Notasi metrik. Baik, itu yang bisa kita bahas. Ini masih kurang 6 menit. Mungkin saya share ini aja ya, absennya ya. Sambil menunggu kalau ada pertanyaan dari adik-adik. Untuk detail berikutnya, nanti kita bahas di besok Jumat ya. Jumat besok setelah Jumatan jam 1 kan kita kuliah luring ya di kampus. Nah nanti kita lanjutkan lagi. Ini masih cukup banyak, termasuk nanti aplikasi. Dan nanti saya coba lengkapi juga di sumber pustaka adik-adik. Sumber pustaka adik-adik. Ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Belum? Oh ya, satu lagi yang mungkin ini pengulangan-pengulangan juga ya. Misalnya adik-adik itu kuliah online, kuliah luring di kampus. Terus dalam waktu yang bersamaan adik-adik, ya bukan bersamaan ya, beberapa misalnya kurang dari setengah jam adik-adik dilanjut dengan kuliah online ya. Itu kan sebenarnya adik-adik bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di kampus. Adik-adik cek saja ruangan-ruangan yang dipakai itu dipakai enggak. Kalau enggak, pakai aja. Bahkan lab pun selama itu tidak dipakai, artinya tidak dipakai untuk praktikum terjadwal ya. Kan adik-adik bisa pakai. Jadi jangan pulang, nggak usah pulang gitu ya. Sudah ada di kampus, ya artinya apa? Adik-adik nggak akan kehilangan waktu gitu ya. Kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Kaprodi, ya, Pak Heri, dan kelihatannya Prodi pun juga seperti itu sih kami ya. Jadi memang fasilitas itu jaringan wifi di kampus kan kenceng ya. Ya apalagi kalau ada menggunakan fiber optiknya ya, yang ada kabel-kabelnya di lab-lab itu kan kenceng sekali. Ya, jadi adik-adik nggak ada masalah sebenarnya. Jangan pulang ya. Adik-adik kalau pulang sudah habis waktu di jalan. Terutama itu tadi pesan saya, kalau antara mode kuliah online dan uh, luring itu berdekatan waktunya, kurang dari katakanlah ya setengah jam atau kurang ya. Itu kan tidak efektif kalau adik-adik melakukan perjalanan yang agak ya misalnya dari kampus ke kos-kosan ya. Oke, sementara saya stop screen
Ini masih ada 3 menitan. Saya share lagi untuk tadi ya. Dan silahkan adik-adik kalau ada pertanyaan. Ya, sudah saya share screen. Ya, silahkan adik-adik absen dan mengajukan pertanyaan. Ini masih 5 menit ya waktunya. Silahkan kalau ada pertanyaan. Ya, oke, silahkan. Masih ada 2,5 menit. Oh, ini ada yang ngajuin ya. Ada yang ngechat ya. Oke. Moga-moga ini pertanyaan ya. Oh, oh ternyata oke. Muhammad Abdul Ghafur. Oke, saya catat. Ini nggak bisa absen. Jadi nanti saya intervensi segera. Muhammad Abdul Ghafur. Oke. Ada lagi yang belum bisa absen? Ini saya catat Muhammad Abdul Ghafur. Ya. Ada lagi yang belum absen? Ya. Yang belum bisa? Ya. Oh ya, mungkin sedikit sambil nunggu pertanyaan juga ya tentang absen ya. Jadi mungkin adik-adik harus paham ya bahwa saya hanya mengintervensi absensi selama uh, kegiatan akademik itu berlangsung. Ya. Jadi kalau sudah di luar itu saya tidak akan mengintervensi di si master. Karena apa? Karena saya sudah mengagendakan yang lain ya, selain ini ya. Jadi pasti kalau WA saya nggak akan saya respon, ya, pasti itu. Ya. Jadi saya sudah membuka ya. Jadi selama kegiatan akademik di apakah itu di Vicon ataukah di kampus ya, luring gitu, ada yang kesulitan absen, ya disampaikan aja di situ. Saya masih bisa mengintervensi. Tapi kalau di luar itu ya 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 sudah, saya tidak akan mengintervensi. Oh, ada lagi nih, Hertiarto. Hertiarto, oke. Taranggono. Oke, ada lagi? Ini saya tunggu-tunggu yang ngajukin pertanyaan. Masih 1 menit lagi ya. Silakan. Saya menunggu ada chat pertanyaan ini. Ini ada 2 ya. Abdul Khofur sama Herti Yarto ya. Yang nanti saya coba intervensi. Baik, kelihatannya sudah 16.20 ya. Dan saya kebetulan nanti sore ini ada acara juga. Jadi sebelum saya akhiri, sebentar lagi akan saya akhiri. Ada yang belum absen? Silahkan ditulis di chat Vicon maksud saya. Sudah? Oke. Okay. Baik, jika demikian pertemuan ini kita akhiri. Kita ketemu lagi besok Jumat dengan mode luring ya, di kampus sesuai jadwal dan tempat yang ditentukan oleh pengelola prodi yang sudah diumumkan ke mahasiswa. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.